presidensial threshold itu membuat sistem pemilu presiden yang ada dalam konstitusi kita itu tidak bisa berjalan secara normal dan wajar. Konstitusi kita itu menganut sistem pemilu presiden yang bernama sistem mayoritas 2 putaran atau majoritarian runoff 2 round system. Adanya presidensial threshold ini membuat sistem pemilu presiden kita dalam prakteknya hanya menjadi sistem 1 putaran atau sistem 2 calon, 2 paslon ya, 2 pasangan calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemilih Indonesia. Bersama saya Harun Hussein. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang presidensial threshold. Mengapa presidensial threshold itu bermasalah dan sangat bermasalah buat pemilu di Indonesia. Belum lama ini tanggal 7 Juli kemarin, tanggal 7 Juli 2022, Mahkamah Konstitusi kembali menolak dan tidak menerima permohonan judicial review pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidensial threshold. Permohonan itu diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemohon pertama dan Pak Yusril Iza Mahendra atau Partai Bulan Bintang sebagai pemohon kedua. Permohonan DPD itu tidak diterima dengan alasan tidak punya legal standing, sedangkan permohonan Pak Yusril ditolak karena argumennya dibantah oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, saya ingin sangat mendekati persoalan ini dari sisi sistem pemilu. Permohonan Pak Yusril dan DPD itu yang diberkas dalam satu berkas permohonan perkara nomor 52 PUU 20 tahun 2022 itu adalah perkara ke-20 yang ditolak atau tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan permohonan pasal 222 tentang presidensial threshold itu. Sebelumnya juga Mahkamah Konstitusi sudah menolak permohonannya Pak Rizal Ramli, kemudian permohonannya Pak Gatot Nurmantio, Rhoma Irama, permohonannya Pak Hadar Gumai, kemudian permohonannya Rocky Gerung, permohonannya Pak Busromo Kodas, permohonannya Effendi Ghazali, permohonannya Titi Anggraini, dan banyak lagi. Dan permohonan Pak Yusril dan Pak Lanyala dari DPD itu merupakan permohonan ke-20 yang ditolak atau tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Mengapa presidensial threshold itu bermasalah? Menurut saya karena presidensial threshold itu membuat sistem pemilu presiden yang ada dalam konstitusi kita itu tidak bisa berjalan secara normal dan wajar. Jadi konstitusi kita itu menganut sistem pemilu presiden yang bernama sistem mayoritas 2 putaran atau majoritarian runoff 2 round system. Dan ini dipraktekkan di lebih dari 83 negara termasuk Indonesia. Jadi hampir separuh negara di permukaan bumi itu menganut sistem presidensial dan
cara pemilihan presidennya itu menggunakan sistem majoritarian run-off two-round system. Ada datanya, nanti kita tampilkan. Nah, adanya presidensial threshold ini membuat sistem pemilu presiden kita dalam praktiknya hanya menjadi sistem satu putaran atau sistem dua calon, dua paslon ya, dua pasangan calon. Karena obstacle besar yang diciptakan oleh presidensial threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional itu sangat sulit membuat calon-calon masuk ke dalam arena pilpres. Semuanya dikuasai oleh saya setuju dengan pendapat bahwa dia dikuasai oleh para elit pimpinan partai dan para oligark. Dan kita tidak lagi leluasa memilih presiden, kita rakyat tidak lagi leluasa memilih presiden. Kita dipilihkan oleh para oligark itu, dan dengan obstacle atau pagar tinggi 20% suara, 20% kursi dan atau 25% suara sah itu, akhirnya hanya bisa muncul dua pasangan calon, paling banyak 3 pasangan calon. Artinya sangat sulit sekali sistem pemilu presiden kita bisa berjalan normal. Kita di Indonesia itu sudah 4 kali menerapkan pilpres dengan presidensial threshold. Pertama tahun 2004 itu dengan 5 pasangan calon waktu itu. Kemudian pemilu 2009 3 pasangan calon. Kemudian pemilu 2014 2 pasangan calon, dan pemilu 2019 2 pasangan calon. Nah, dari 4 kali pilpres ini 3 kali itu berlangsung 1 putaran. Sementara hanya Pilpres 2004 lalu yang berlangsung 2 putaran. Itu pun karena waktu itu presidensial thresholdnya sebenarnya di-korting menjadi cuma ya 1 digit, tidak sampai 2 digit. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang ini dan kita akan buat simulasinya. Nah, jadi dari 4 kali pilpres 3 kali berlangsung 1 putaran, sementara hanya 1 kali berlangsung 2 putaran. Artinya sistem pemilu presiden yang dianut oleh konstitusi kita itu sudah tidak berjalan normal. Dia sudah berubah menjadi cenderung menjadi sistem 1 putaran atau bahkan sistem 2 paslon. Dia akan terus seperti ini kalau presidensial threshold-nya terus dipertahankan. Sistem mayoritas 2 putaran di dalam konstitusi kita itu diatur di pasal 6A ayat 3 dan ayat 4. Sistem majoritarian run-off two-round system itu sebenarnya nggak masalah kalau dia berlangsung 1 putaran. Tapi berlangsung 1 putaran itu harus secara alamiah, bukan direkayasa melalui instrumen presidensial threshold. Sebenarnya sistem majoritarian run-off two-round system itu pada dirinya sendiri sudah punya kemampuan untuk mengakhiri pilpres itu berapa banyak pun calonnya. Katakanlah misalnya sekarang partai di parlemen ada 10. Kalau misalnya 10 calon pun itu bukan menjadi persoalan besar bagi sistem ini, karena sistem ini sudah punya mekanisme yang untuk menyelesaikan persoalan pilpres itu. Kalau misalnya
karena banyak calon, tidak ada calon presiden yang mendapatkan suara mayoritas di putaran pertama, maka pasti selesai di putaran kedua. Karena di putaran kedua itu hanya diikuti oleh peraih suara terbanyak pertama dan kedua dari putaran pertama. Nah, di pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu, pada ayat 3 dikatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi kalau misalnya pada putaran pertama sudah ada yang meraih suara mayoritas mutlak itu 50% plus 1 itu mayoritas mutlak, absolute majority, plus, jadi ada di Indonesia itu konstitusi kita mengatur mayoritas plus, jadi mayoritas 50% plus 1 atau absolute majority plus persebaran meraih sedikitnya 20% suara di separuh dari provinsi di Indonesia. Jadi misalnya kita sekarang 34 provinsi, di 17 provinsi itu di setiap provinsinya calon presiden itu mendapatkan 20% suara. Di provinsi lain boleh kecil atau bahkan 0 pun nggak masalah. Yang penting di separuh jumlah provinsi di Indonesia, pada setiap provinsi itu dia meraih suara 20%. Nah, kalau ternyata suara mayoritas itu tidak tercapai di putaran pertama, maka solusinya di putaran kedua. Dan di putaran kedua itu siapapun yang meraih suara mayoritas, dialah pemenangnya. Nah, ini jangankan 10 calon presiden, 1000 calon presiden pun semuanya akan selesai di putaran kedua. Dan berbagai negara di dunia itu ada 83 negara ya yang berdasarkan data internasional IDEA menerapkan sistem majoritarian run-off round system. Dan negara-negara itu punya banyak calon presiden. Dan walaupun calon presidennya banyak, pilpres mereka itu bisa selesai dalam 1 putaran. Tidak harus 2 putaran. Jadi dalam sistem majoritarian run-off round system itu, yang terpenting adalah suara mayoritasnya. Yang dikejar adalah mayoritasnya. 50% plus 1 itu absolute majority. Karena presiden itu dia punya posisi kuat. Dia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Dia butuh legitimasi yang sangat besar. Dan legitimasi besar itu perlu dibuktikan dengan dukungan 50% plus 1 di kotak suara. Itulah kenapa dalam sistem presidensial menggunakan sistem majoritarian run-off round system. Dan dukungan mayoritas itu harus dikejar. Kalau di putaran pertama dia tidak dapatkan suara ya sampai mayoritas 50% plus 1, maka dia harus dikejar di putaran kedua sampai ketemu mayoritasnya. Kata kuncinya adalah mayoritas. Pasal 6A ayat 4 itu dikatakan dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, jadi sistem pemilu presiden dalam konstitusi kita itu, sistem majoritarian run-off round system itu dikenal juga dengan sistem double ballot. Jadi surat suara ganda, 2 surat suara. Jadi kalau dalam putaran pemilih itu diberi pertama 1 surat suara di putaran pertama. Kalau ternyata di putaran pertama itu sudah ada calon presiden yang meraih suara mayoritas 50% plus 1, maka sudah selesai prosesnya. Tapi kalau ternyata tidak ada calon presiden, kandidat presiden yang meraih 50% plus 1, maka pemilih diberikan lagi
satu surat suara. Surat suara kedua itu akan digunakan di putaran kedua untuk menentukan calon presiden terpilih. Dan seperti saya katakan tadi, tidak harus pilpres itu berlangsung 2 putaran. Dia bisa berlangsung 1 putaran, tapi berlangsung 1 putaran atau 2 putaran itu dia harus menempuh mekanisme yang alamiah. Jadi sistem pilpres ini sendiri sudah punya solusi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi ada 83 negara yang menerapkan sistem majoritarian runoff current system ini. Selain Indonesia ada Brasil, Turki, Prancis, dan dalam batas tertentu menurut saya Amerika Serikat. Dan kita akan mengambil contoh 4 negara ini. Kita mulai dari Prancis, kemudian ke Turki, kemudian Amerika Serikat dan Brasil. Anda mungkin akan terkejut melihat jumlah calon presiden mereka. Kita lihat contoh pertama di Prancis. Prancis belum lama, baru beberapa bulan yang lalu selesai pilpresnya. Prancis itu adalah salah satu negara demokrasi yang sudah mapan. Dan dia menerapkan sistem majoritarian runoff current system. Di sana tidak ada presidensial threshold yang berat. Seorang calon presiden itu cukup mencari dukungan tanda tangan dari pejabat yang dipilih, elected official, siapapun dia itu, apakah dia anggota DPR lokal, pemerintah lokal, bahkan pemerintah dari Polinesia Prancis atau Kaledonia Baru di selatan Pasifik itu kan masih jajahan Prancis atau terafiliasi dengan Prancis, itu juga mereka bisa dapatkan dukungan itu. Cukup dukungan minimal 500 tanda tangan dan orang bisa running menjadi calon presiden. Nah, pada Pilpres 2022 kemarin yang di Prancis itu ada 12 calon presiden. Ada the incumbent Emmanuel Macron yang dengan penantang kuatnya Marine Le Pen, dan karena calonnya banyak, akhirnya Pilpres Prancis berlangsung 2 putaran. Tapi nggak masalah. Pilpres 2 putaran itu kan sesuatu yang wajar, karena emang sistem ini dinamakan sistem majoritarian runoff current system. Ini adalah hasil dari Pilpres Prancis kemarin. Di putaran pertama, incumbent Emmanuel Macron itu sudah menang dengan 27,85%. Penantang terdekatnya Marine Le Pen itu mendapatkan 23,15% suara. Tapi itu kan belum cukup, belum mencapai mayoritas 50% plus 1. Dan kemudian di second round pada 24 April 2022 itu akhirnya Emmanuel Macron mendapatkan 58,55% suara, sedangkan Marine Le Pen itu mendapatkan 41,45% suara. Dan akhirnya incumbent Emmanuel Macron itu dilantik menjadi presiden Prancis. Kemudian, apakah sistem majoritarian runoff current system dengan banyak calon itu bisa berlangsung 1 putaran? Bisa. Sekarang kita lihat Pilpres Turki. Pilpres Turki tahun 2018 kemarin itu punya 6 kandidat. 6 kandidat ini belum pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu paling banyak tahun 2004. Pilpres 2004 itu 5 pasangan calon. Mereka punya 6 kandidat. Ada incumbent Recep Tayyip Erdogan, kemudian ada Muharrem İnce. Muharrem İnce itu dari CHP. CHP itu partainya yang didirikan oleh Kemal Atatürk, Kemalis ya, partai Kemalis. Dan
ada Selahattin Demirtas dari Partai Rakyat Demokratik. Dan pilpres mereka itu walaupun ada 6 calon, ada 6 kandidat, nyatanya bisa berlangsung satu putaran. Di putaran pertama itu Recep Tayyip Erdogan itu bisa mendapatkan 52,59%. Sedangkan yang pesaing terdekatnya Muharrem Ince itu cuma dapat 30,64%. Artinya walaupun jumlah calonnya setengah lusin, dia tetap bisa berlangsung satu putaran. Gak ada masalah sebenarnya. Bahkan negara yang lebih maju, Amerika Serikat itu biasanya kita tahu cuma ada 2 calon presiden. Kemarin tuh Pilpres tahun 2020 itu media massa itu cuma membahas Joe Biden dari Partai Demokrat dan Donald Trump, capresnya Partai Republik. Tapi sebenarnya di sana itu banyak sekali calon. Di sana itu Pilpres 2020 kemarin, jumlah pasangan calon yang mendapatkan suara, dan itu sudah hasil yang resmi certified, itu ada 36 pasangan calon. Ada Joe Biden yang berpasangan dengan Kamala Harris, kemudian Donald Trump dengan Mike Pence, kemudian ada Joe Jorgensen dan Spike Cohen, itu dari Partai Libertarian. Ada juga dari Partai Green. Banyak sekali partai-partai yang dan calon independen yang maju dalam Pilpres Amerika. Ada 36 calon yang mendapatkan suara. Sebenarnya jumlahnya lebih banyak, karena di sana itu ada, dari hasil Pilpres Amerika yang saya dapatkan itu, ada tulisan pada bagian terakhir. Dia ditulis, capres yang dipilih oleh pemilih itu ditulis di surat suara, others lah ya. Bahkan di sana ada calon presiden dan calon wakil presiden tuh Prince Khadijah. Dia mendapatkan suara 497. Ya lumayan, suara 1 RW ya. Suara 1 RW 497 suara. Prince Khadijah ini berpasangan dengan Maryam Khadijah. Dan di sana, di negara-negara lain yang menganut sistem presidensial itu, mereka tidak membatasi hak orang untuk menjadi calon presiden. Syarat-syarat mereka itu sangat mudah. Syarat untuk menjadi calon presiden di Prancis itu, kandidat itu mencari dukungan tanda tangan. Jadi buktikan dengan tanda tangan. Jadi saat mendaftar ke Dewan Konstitusi, di sana daftarnya bukan di KPU tapi di Dewan Konstitusi, itu mereka menyerahkan dukungan itu. Dan dukungan itu dicari dalam waktu singkat. Dan di Dewan Konstitusi itu dukungan yang masuk kepada setiap kandidat itu dipublish. Berikut progresnya ya, siapa saja yang mendukung. Jadi orang-orang yang mendukung itu kan tidak akan sembarangan mendukung elected official itu, karena nama mereka juga tertera di websitenya Dewan Konstitusi. Nanti dia dikomplain sama pemilihnya. Kemudian di Turki itu, seorang kandidat itu cukup diusulkan oleh 20 anggota parlemen, atau dia mencari 100.000 tanda tangan yang disahkan oleh notaris. Jadi kalau kayak di sini syaratnya itu cukup seperti syaratnya calon anggota DPD mencari tanda tangan dukungannya. Bahkan partai-partai di sana, partai non parlemen ya, itu boleh mengajukan calon presiden. Jadi misalnya partai dalam pemilu sebelumnya tidak meraih parliamentary threshold. Di sana parliamentary thresholdnya kan memang tinggi ya, 10%. Tapi partai dari pemilu sebelumnya yang mendapatkan suara
sekitar 5% bisa mengajukan calon presiden. Jadi misalnya kemarin kan Pilpres 2018, ada partai tertentu, katakanlah partai A, dia tidak bisa masuk parlemen karena suaranya kurang, suaranya tidak sampai 10%, parliamentary threshold di sana 10%. Dia cuma dapat 5% atau 6% suara sah. Walaupun suara sahnya itu dihanguskan karena tidak masuk parlemen partai itu. Tapi dalam pemilu 2023, Pilpres 2023, dia bisa, partai A itu bisa mengajukan calon presiden. Jadi partai non-parlemen pun bisa mengajukan calon presiden. Sangat mudah. Partai non-parlemen cukup punya suara 5%, bisa mengajukan calon presiden. Nggak ada presidensial threshold seperti Indonesia. Kemudian di Amerika Serikat itu ya syaratnya cukup lahir atau masih tetap menjadi warga negara Amerika Serikat ya. Jadi a natural born citizen of the United States. Kemudian ya syarat usia, berusia 35 tahun. Kemudian telah menetap di Amerika Serikat selama 14 tahun. Jadi sangat mudah. Jadi orang-orang seperti Barack Obama pun yang lama tinggal di Indonesia bisa running di Amerika Serikat, negara superpower, kampiun demokrasi itu. Di Brasil juga begitu. Brasil itu ya syaratnya mudah. Tapi di sana kandidat itu harus dari anggota partai. Jadi kalau bukan anggota partai dia tidak bisa runningnya. Kalau di Amerika sangat fleksibel, orang perseorangan atau calon independen pun bisa maju. Brasil itu kemarin memiliki 13 kandidat, 13 pasangan calon ya, karena calon presiden dan calon wakil presiden. Kemarin Pilpres 2018 di Brasil itu Bolsonaro di putaran pertama meraih 46%. Menang tapi tidak berhasil mencapai suara mayoritas 50% plus 1, maka di run off di putaran kedua. Dan di sana dia menang dengan 55,13%. Jadi sebenarnya Pilpres yang dianut oleh konstitusi kita itu sebenarnya tidak membutuhkan presidensial threshold. Sistem kepartaian di kita itu instrumen penyederhanaannya sudah terlalu banyak. Jadi nggak mungkin banyak calon presiden. Kita itu syarat untuk ikut pemilu itu setengah mati. Kemudian syarat untuk masuk parlemen juga, parliamentary threshold itu juga sudah cukup tinggi. Hanya 10 partai yang bisa masuk ke parlemen. Kemudian ada instrumen penyederhanaan partai lain seperti daerah pemilihannya yang makin diperkecil ya. Jadi sebenarnya kita itu kalaupun 10 calon presiden itu tidak masalah sebenarnya, sebanyak partai di parlemen. Toh semuanya bisa selesai di putaran kedua. Dan jangan lupa kita ini adalah bangsa yang beragam. Keberagaman itu harus difasilitasi, diberi jalan untuk mengekspresikan dirinya, jangan ditindas. Jadi presidensial threshold ini selain sudah mengubah sistem Pilpres kita dari sistem majoritarian runoff jurang sistem menjadi sistem satu putaran atau sistem 2 paslon, juga menindas keberagaman. Dia menindas hak rakyat untuk memilih calon presiden yang disukainya. Dan dia juga menindas hak orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk maju dalam pemilu presiden. Karena arena permainan dikuasai oleh partai. Kemudian dia menindas juga keberagaman. Jadi kenapa Mahkamah Konstitusi bisa mempertahankan instrumen seperti ini? Ini instrumen yang zalim menurut saya dan tidak kompatibel dengan sistem presidensial, baik sistem pemilunya, kemudian hak-hak pemilih, hak-hak kandidat, right to vote,
right to be candidate, kemudian keberagaman kita yang ditindas oleh sistem ini. Pertanyaannya adalah, Mahkamah Konstitusi itu the guardian of the Constitution atau the guardian apa? Kenapa tetap mempertahankan ini? Konstitusi kita tidak bisa berjalan normal, sistem pemilunya, sistem pilpresnya dengan presidensial threshold ini. Kalau kita lihat keberagaman kita itu kan sejak tahun pemilu 55 itu setidaknya kita ada 5 alirannya. Walaupun dia mengalami perubahan berdasarkan berbagai hal dari pengelompokan baru dan sebagainya, kita itu beragam. Itu yang disadari oleh Hatta dulu. Dia mengeluarkan maklumat untuk pendirian partai politik agar aliran-aliran politik di Indonesia itu bisa dipimpin ke jalan yang teratur. Dan ini persoalan aspirasi rakyat, jangan dipaksa untuk mengkutub ke dalam dua kubu. Kalau mengikuti bagannya Herbert Fayt dan Lance Kessel, paling enggak kita itu ya 4 atau 5 calon. Itu sudah cukup leluasa. Artinya sudah cukup mewadahi kelompok masyarakat kita. Kemudian kalau misalnya pembatasan dengan presidensial threshold ini, obstacle yang sedemikian besar itu dipertahankan, dan kemudian hak-hak kita ditindas, hak pemilih dan hak-hak kandidat itu semua ditindas, maka sebenarnya yang terjadi di sini adalah bukan lagi demokrasi, tapi oligarki atau kekuasaan oleh sekelompok orang. Mereka ini leluasa mengatur kita, padahal demokrasi itu kan persoalan kita, persoalan rakyat. Kita yang menentukan di kotak suara siapa yang mau kita pilih. Kenapa kita dipilihkan oleh para oligark itu? Kalau misalnya mereka memilih, katakanlah Fir'aun berpasangan dengan Haman, kemudian yang satunya Hitler berpasangan dengan Stalin, Anda mau pilih siapa? Artinya hal-hal yang ekstrim seperti ini kan bisa saja terjadi karena tidak banyak pilihan, karena kita tidak leluasa memilih, kita sudah dipilihkan oleh kekuatan-kekuatan itu. Dan apa yang lebih buruk sebenarnya bisa terjadi, ada lagi yang lebih buruk, dan ini kita akan bahas pada episode berikutnya, bagaimana buruknya dampak presidensial threshold ini. Karena itu aneh juga sebenarnya Mahkamah Konstitusi. Kita hormati putusannya, tapi menurut saya aneh Mahkamah Konstitusi mempertahankan instrumen yang zalim ini, instrumen yang sangat tidak demokratis. Menurut saya presidensial threshold itu mestinya 0 atau bahkan none, tidak ada sama sekali. Jadi apakah dia 0% atau hilangkan sama sekali, karena sebenarnya instrumen ini tidak ada memang di tingkat konstitusi, dia adanya di tingkat undang-undang, dan Mahkamah Konstitusi itu selalu berlindung di balik open legal policy anggota DPR. Jadi ini edisi perdana, jangan lupa subscribe untuk mengikuti perkembangan-perkembangan pembahasan di channel ini, dan pada episode berikutnya saya akan memaparkan apa yang terburuk yang mungkin terjadi dengan presidensial threshold ini. Tunggu saja, kita akan sampaikan pada episode berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan semoga dia berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.